Nomo saya Sinta Dewi Wijaya, dan selama 28 tahun saya selalu menjadi kambing hitam keluarga Wijaya di Jakarta. Bukan karena saya gagal, tapi karena saya tidak pernah berhasil sesuai ukuran keluarga saya. Kakak saya, Adi Wijaya, adalah anak emas. Dia lulus dari Universitas Bisnis ternama, menikah dengan Moyosari yang berasal dari keluarga kaya lama, dan sekarang bekerja di perusahaan properti komersial milik ayah kami. Setiap makan malam keluarga selalu jadi pesta pujian untuk kesepakatan bisnis terbaru Adi, mobil baru Adi, atau liburan Adi dan Moyo ke Bali. Saya seorang seniman, pemimpi, yang menyia-nyiakan kuliah arsitektur daripada bisnis. Saya kerja di firma arsitektur berkelanjutan kecil di kawasan Kemang, tinggal di apartemen sederhana di daerah Seni Tebet, bukan di pinggiran elit seperti yang dianggap terhormat. Sinta masih fase, koto ibu saya di setiap kumpul keluarga, seolah saya masih 19 tahun, bukan 28. Nanti dia sadar sendiri bahwa sukses itu berarti kestabilan finansial. Yang mereka tidak tahu, saya sudah punya kestabilan finansial, bahkan sangat besar. Rahasianya hanya satu orang yang benar-benar mengerti saya, Nenek Fatimah Wijaya. Nenek berbeda dari seluruh keluarga Wijaya. Sementara mereka menyembah uang dan status, Nenek menghargai kreativitas, integritas, dan kemandirian. Dulu Nenek sendiri arsitek di era 1960-an, salah satu wanita langka di bidang itu. Dia tahu rasanya diremehkan dan membuktikan semua orang salah. 3 tahun sebelum Nenek meninggal, kami duduk di ruang matahari rumahnya yang dipenuhi sketsa arsitektur. Sinta, katanya pelan, aku akan lakukan sesuatu dan kamu harus percaya padaku. Aku akan hibahkan semua 12 propertiku kepadamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya terkejut. Properti itu bernilai miliaran rupiah, 8 gedung apartemen di kawasan gentrifikasi Tebet dan Kemang, 3 ruang komersial di Pusat Seni Jakarta, dan 1 gedung bersejarah di Menteng yang Nenek restorasi sendiri selama 10 tahun. Semuanya menghasilkan sekitar 2,2 miliar per bulan dari sewa. Kami bekerja sama dengan Notaris Ahmad Susanto untuk memindahkan semuanya melalui hibah resmi, tercatat di kantor notaris dan dengan saya sebagai penerima tunggal. Hibah itu sah, mengikat, dan tidak bisa dibatalkan. Tapi Nenek tetap bayar pajak tanah dari rekening pribadinya, tetap kelola sendiri. Bagi keluarga, tidak ada yang berubah. Lihat saja, koto Nenek. Lihat opo yang mereka lakukan saat mengira kamu tidak dapat opo-opo. Lihat opo yang mereka katakan tentang kamu. Baru kamu tahu siapa mereka sebenarnya. Dan Nenek benar. Begitu Nenek meninggal, topeng mereka langsung jatuh. Di pemakaman, sebelum jenazah bahkan dikubur, Adi menarik saya ke samping di parkir masjid. Dengar yo, Sinto, properti-properti ini sekarang akan dikelola profesional oleh saya. Ayah dan saya sudah rencanakan ubah sebagian jadi apartemen mewah. Akhirnya kami bisa untung besar. Sudah untung kok, jawab saya pelan. Adi tertawa. Cuma sedikit. Nenek terlalu sentimental, sewa ke seniman danus dengan harga di bawah pasar. Itu akan berubah. Saya diam saja, seperti yang Nenek ajarkan. Lihat dan catat. Selama 3 bulan berikutnya, saya menyaksikan banyak hal. Saya lihat Adi bayar penilai properti mahal dan mulai rencanakan renovasi sebelum surat wasiat bahkan dibocor. Saya lihat dia bilang ke penyewa, orang yang sudah tinggal puluhan tahun, bahwa sewa akan naik 2 kali lipat. Saya lihat dia janji temu dengan pengembang untuk bongkar gedung bersejarah yang Nenek restorasi 10 tahun. Saya lihat ayah dan ibu mengangguk setuju, bicara soal bagian warisan mereka. Rencanakan pensiun ke villa di puncak. Saya lihat Moyo posting di media sosial tentang akhirnya dapat yang pantas, dan beban mati harus dibersihkan. Dan yang paling menyakitkan,
Saya dengar mereka bicara tentang saya. Sinta pasti harus terima kalau dia tidak dapat opo-opo. Koto ibu di makan malam yang tidak mengundang saya, tapi sepupu saya rekam. Nenek murah hati sudah masukin dia di wasiat. Mungkin dia dapat perhiasan atau buku arsitektur. Ditambah, kita mungkin kasih dia satu ruang komersial dengan harga diskon untuk proyek desain kecilnya. Moyo tertawa kejam. Buat opo? Dia tidak pernah sumbang opo-opo ke keluarga ini. Dia tidak pantas dapat sedekah kita. Saya dengar rekaman itu 3 kali. Setiap kali, koto-koto nenek bergema, sekarang kamu tahu kebenarannya. Tapi saya tidak hanya menonton. Saya sedang membangun sesuatu. Yang keluarga tidak tahu, saya bukan cuma main arsitek selama 10 tahun. Firma saya, Arsitektur Hijau, adalah milik saya sendiri sebagai pendiri dan arsitek utama. Kami spesialisasi reuse adaptif, mengubah bangunan tua jadi ruang indah dan ramah lingkungan. 5 tahun terakhir, kami selesaikan 18 proyek besar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pendapatan tahun lalu 124 miliar. Penghasilan pribadi saya 5 miliar, belum termasuk sewa dari properti nenek. Saya pernah dimuat 2 kali di majalah Arsitektur Nasional, menang penghargaan Arsitek Muda Yai Nasional, dan diundang bicara di konferensi Singapura, Tokyo, serta Seoul. Tapi saya lakukan semua diam-diam. Secara profesional saya pakai nama Sinta Dewi, nama gadis ibu, bukan Wijaya. Saya tidak pernah posting kesuksesan di media sosial. Saya masih pakai Honda Civic berumur 10 tahun. Saya tetap tinggal di apartemen sederhana meski mampu beli rumah mewah. Karena nenek ajarkan saya hargai kerja, bukan pengakuan, dan karena saya ingin lihat persis seperti yang nenek inginkan. Siapa keluarga saya sebenarnya saat mengira saya tidak punya opo-opo. Properti nenek bukan hanya bernilai. Mereka sempurna selaras dengan kerja saya. 3 gedung apartemen di kawasan seniman dan keluarga muda yang mulai tergeser harga. Ruang komersial menampung studio keramik, teater komunitas, dan pusat pendidikan seni LSM. Gedung bersejarah punya 6 ruang kerja seni terjangkau untuk seniman pemula. Selama 3 tahun, saya dan Notaris Ahmad sudah tingkatkan properti itu. Pasang panel surya, isolasi dan jendela baru, program stabilisasi sewa untuk lindungi penyewa lama, dan dana beasiswa untuk seniman muda. Properti kini hasilkan Rp 2,2 miliar per bulan sambil beri tempat tinggal dan ruang kreatif untuk lebih dari 200 orang. Rencana Adi ubah jadi apartemen mewah akan hancurkan semua itu. Akan usir setiap penyewa. Akan hapus warisan nenek. Dan itu juga ilegal total karena dia tidak punya hak opo-opo. Pertemuan warisan dijadwalkan 15 Oktober, tepat 4 bulan setelah nenek meninggal. Notaris Ahmad wajib tunggu proses waris meski hibah sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Saya minta dia belum bilang ke Adi soal hibah. Saya ingin dengar rencananya dulu, jelas saya. Saya perlu catat niatnya. Notaris ragu tapi setuju. Ingat, Sinto, ini akan jelek sekali. Dia tidak tahu seberapa jelek. Pertemuan diadakan di rumah Adi, rumah mewah 600 meter persegi di pinggiran Jakarta Selatan yang dibeli pakai uang ayah. Ruang makan formal diatur seperti ruang rapat. Adi duduk di ujung meja. Hadir Adi dan Moyo, Ayah Budi dan Ibu Rino, Bibi Lino dan Paman Joko, Notaris Ahmad, serta Soyo. Soyo datang tepat waktu, bawa tas laptop, pakai jeans dan bluse biasa, perhiasan minimal. Soyo tampak persis seperti yang mereka kira, saudara miskin yang akan syukuri remah-remah. Adi pakai setelan custom, dokumen tersebar di meja, nilai properti, estimasi renovasi, proposal pengembang. Dia jelas habiskan berminggu-minggu siapkan presentasi ini. Terima kasih sudah datang, Koto Adi berdiri seperti direktur rapat. Saya tahu ini masa sulit,
Tapi nenek pasti ingin kita kelola warisannya secara profesional dan menguntungkan. Ibu mengangguk puas. Moyo rekam di ponsel, mungkin mau posting soal warisan besar nanti. Notaris Ahmad sudah selesaikan proses waris, lanjut Adi. Semua sudah beres. Sebagai pelaksana wasiat dan cucu tertua, saya sudah buat rencana lengkap untuk properti. Dia buka PowerPoint. Slide pertama bertuliskan maksimalkan warisan Fatimah Wijaya, peluang pengembangan. Rahang saya mengeras, tapi wajah tetap netral. Saya buka laptop, pura-pura catat. Sebenarnya saya rekam audio dan video lewat kamera kecil di tas. Adi jelaskan rencananya, ubah 8 gedung apartemen jadi kondominium mewah. Usir semua penyewa. Jual ruang komersial ke pengembang hotel butik. Bongkar gedung bersejarah dan jual tanahnya. Keuntungan diproyeksikan Rp 650 miliar. Tentu saja, koto Adi tersenyum, ini akan dibagi sesuai nomor di wasiat. Ayah ibu dapat 40%, Bibi Lino dan Paman Joko 20%. Saya pegang 30% sebagai pelaksana dan manajer proyek. Dia jeda, pandang saya dengan campuran kasihan dan hina. Sinto, nenek tinggalkan kamu koleksi perhiasan dan buku arsitekturnya. Kami taksir sekitar Rp 225 juta. Kamu terima tunai karena kami pikir apartemenmu tidak cukup tempat. Ruangan sunyi. Semua mata tertuju, tunggu saya nangis atau protes. Saya tersenyum dan tutup laptop. Sangat murah hati, koto saya pelan. Boleh saya tanya satu hal? Adi kaget karena saya tidak melawan. Tentu. Penyewa yang akan kamu usir, sudah kamu beritahu belum? Belum, tapi minggu depan mulai proses. Pemberitahuan 60 hari, semua sesuai hukum. Dan gedung bersejarah, kamu rencana bongkar. Tidak menguntungkan, Sinto. Sentimen tidak bayar tagihan. Soyo anggu pelan. Mengerti. Dan kamu sudah pastikan punya wewenang hukum untuk semua ini. Senyum Adi jadi merendahkan. Soyo pelaksana wasiat, Sinto. Wewenang penuh. Soyo berpaling ke notaris. Pak Ahmad, apakah itu benar? Notaris Ahmad berdehem. Wajahnya tidak nyaman tapi tetap profesional. Sebenarnya, Adi, saya perlu klarifikasi hal penting. Persiapan saat ini sudah 3 tahun. 3 tahun mengawasi, mendokumentasikan, dan membangun bukti besi. Biar saya ceritakan apa yang saya lakukan sementara, Adi rencanakan kondominium mewahnya. Pertama, saya kerja sama dengan Pak Ahmad pastikan setiap hibah properti anti gugat. Odo dokumen hibah asli ditandatangani nenek dan disaksikan 3 pihak independen, sertifikat tanah tercatat di PEN, dokumen hibah yang tetapkan saya penerima tunggal, bukti pajak tanah terus atas nama nenek sampai hibah, asuransi kepemilikan atas nama saya, rekening ban atas nama saya terima semua setoran sewa. Kedua, saya dokumentasikan semua yang Adi lakukan sejak nenek meninggal. Email ke penyewa ancam naikkan sewa dan usir. Kontrak yang dia tanda tangani dengan pengembang pakai wewenang palsu. Uang yang dia keluarkan dari rekening warisan untuk rencana awal, sudah Rp 700 juta. Percakapan di mono dia nyoto-nyoto bilang mau buang penyewa beban mati. Posting media sosialnya soal warisan. Pesan teks antara dia dan Moyo bahas berapa besar keuntungan. Ketiga, saya sewa investigator sendiri, mantan akuntan forensik Polri bernama Buati. Dia temukan Adi lebih dari sekadar rencana. Adi ambil pinjaman tanpa izin pakai properti sebagai jaminan, Rp 3,5 miliar. Dia ambil uang sewa 4 bulan terakhir dan masukkan ke rekening pribadi, Rp 8,8 miliar. Dia ajukan dokumen pajak palsu klaim kepemilikan properti. Dia tanda tangani kontrak pengembang yang briefing konsultasi Rp 2,25 miliar langsung ke dia.
Total yang Adi curi atau komitmen habiskan Rp 14 miliar. Semua odo di laporan investigasi 147 halaman lengkap dengan bukti transfer, dokumen palsu, dan email. Bu Wati juga identifikasi kemungkinan tuduhan pidana, penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Keempat, saya lindungi penyewa. Saya diam-diam kunjungi setiap properti, perkenalkan diri sebagai pemilik sebenarnya, jamin sewa mereka aman. Pak Ahmad kirim surat resmi jamin hak sewa. Beberapa penyewa, termasuk Direktur Rusm dan pasangan pensiun yang tinggal 30 tahun, beri pernyataan sumpah soal ancaman Adi. Akhirnya, saya siapkan dampak emosional. Saya kerja sama terapis agar tetap tenang saat konfrontasi. Saya latihan pernyataan. Saya antisipasi setiap respons dan siapkan jawaban. Nenek ajarkan balas dendam bukan soal marah, tapi ketepatan. Deheman Pak Ahmad bikin ruangan hening. Adi, katanya hati-hati, kamu memang pelaksana wasiat Fatimah Wijaya. Itu benar. Tapi jabatan itu tidak beri wewenang atas properti ini. Adi mengerutkan kening. Maksudnya opo? Properti ini adalah aset utama warisan. Tidak, kata Pak Ahmad buka tasnya. Bukan. Dia keluarkan map dan geser ke tengah meja. Properti ini sudah dihibahkan keluar dari warisan Fatimah Wijaya 3 tahun lalu. Hibah sah, tercatat, dan tidak bisa dicabut. Ini bukan bagian proses waris. Adi rebut map, Moyo ikut membungkuk. Saya lihat warna wajah Adi memudar saat dia balik halaman demi halaman dokumen hibah, sertifikat tanah, dan surat hibah. Ini tidak mungkin sah, dia tergagap. Nenek tidak waras. Dia waras sepenuhnya, potong Pak Ahmad. Dia diperiksa 2 dokter independen sebelum hibah. Laporan mereka odo di map ini. Ayah berdiri, wajah merah. Dia hibahkan ke siapa? Lino? Joko? Tidak, kota saya pelan, dan semua moto berpaling. Saya buka laptop dan tampilkan dokumen di layar. Dia hibahkan ke saya. Ruangan meledak. Opo? Moyo jerit. Tidak mungkin, teriak ibu. Adi geleng-geleng keras. Ini penipuan. Kamu manipulasi nenek. Saya tidak lakukan opo-opo, jawab saya tenang. Saya keluarkan flash disk dari tas dan serahkan ke Pak Ahmad. Dia colok ke dinding. Layar penuh video. Nenek Fatimah duduk di kantor Pak Ahmad, jelas waras dan sehat. Suaranya memenuhi ruangan. Saya, Fatimah Wijaya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan ini menghibahkan properti berikut kepada cucu saya Sinta Dewi Wijaya, berlaku segera. Saya lakukan ini dengan bebas tanpa paksaan karena Sinta mewakili nilai yang paling saya junjung, integritas, kreativitas, dan belas kasih. Dia akan lindungi properti ini dan orang-orang yang bergantung padanya, sesuatu yang tidak bisa saya percayakan kepada siapapun di keluarga ini. Video berlanjut 10 menit. Nenek sebut setiap properti, jelaskan alasannya, dan langsung jawab tantangan soal kewarasannya. Saya tahu Adi akan klaim saya bingung atau dimanipulasi, kata nenek pandang kamera. Saya bukan. Saya hanya pilih warisan saya kepada orang yang pantas. Saat video selesai, ruangan sunyi kecuali tangis ibu. Lalu Adi meledak. Ini kamu tidak siapa-siapa, Sinta. Kamu kerja di firma desain hippie gaji kecil. Kamu bahkan tidak bisa urus hidupmu sendiri, apalagi 12 properti bernilai miliaran. Sebenarnya, kata saya, dan tampilkan dokumen lain di laptop. Biar saya klarifikasi beberapa hal. Saya putar layar. Tampak opsi T arsitektur hijau dengan foto, saya sebagai pendiri dan arsitek utama. Saya tidak kerja di firma desain. Saya pemiliknya.
Arsitektur hijau hasilkan Rp 124 miliar tahun lalu. Penghasilan pribadi Soyor 5 miliar, belum termasuk Rp 26 miliar setahun dari properti nenek. Mulut ibu terngongol. Soyo klik slide berikutnya, foto Soyo terima penghargaan arsitek Mudoyai. Soyo menang beberapa penghargaan nasional untuk kerja arsitektur berkelanjutan. Soyo dimuat di majalah arsitektur ternama. Soyo bicara di konferensi internasional. Soyo pakai nama gadis ibu secara profesional, supaya kalian tidak tahu. Soyo ingin bangun sesuatu tanpa campur tangan atau tuntutan uang kalian. Moyo mundur dari meja, tangan tutup mulut. Tapi Soyo belum selesai. Sekarang, Adi, mari bicara apa yang kamu lakukan 4 bulan terakhir. Soyo keluarkan map kedua, yang Buati siapkan. Kamu ambil Rp 8,8 miliar, uang sewa dari properti, yang bukan milikmu dan masukkan ke rekening pribadi. Itu pencurian. Soyo geser lembaran rekening bank sorot transfer. Kamu ambil pinjaman Rp 3,5 miliar tanpa izin pakai properti sebagai jaminan. Itu penipuan. Dokumen lain. Tangan Adi gemetar saat melihat. Kamu tanda tangani kontrak pengembang yang briefing konsultasi Rp 2,25 miliar langsung ke kamu untuk properti yang bukan milikmu. Itu penggelapan dan penipuan transfer. Soyo pandang dia tetap. Kamu curi atau komitmen habiskan Rp 14 miliar uang Soyo. Uang masuk rekeningmu, jadi odo jejak elektronik jelas. Penyidik Polri sangat tertarik kasus penipuan dan pemalsuan identitas. Soyo tidak tahu, teriak Adi. Soyo pikir properti itu milik Soyo. Kamu pikir salah, koto Soyo. Dan meski kamu punya, ambil sewa sebelum proses waris selesai tetap ilegal. Kamu tahu itu. Kamu pilih lakukan. Ayah dapat suara. Sinto, pasti kita bisa selesaikan sebagai keluarga. Tidak, jawab Soyo tegas. Kita tidak bisa, karena ini masih odo. Soyo tampilkan rekaman, file audio percakapan Adi dengan penyewa ancam usir, email ke pengembang rencana bongkar, pesan teks ke Moyo soal akhirnya buang beban keluarga. Soyo punya dokumentasi setiap ancaman kamu ke penyewa Soyo, setiap kontrak ilegal yang kamu tanda tangani, setiap rupiah yang kamu curi. Soyo pandang sekeliling meja. Kalian semua rencana untung dari mengusir 200 orang dari rumah mereka. Seniman, keluarga, yang beri kelas seni gratis untuk anak kurang mampu. Kalian mau hancurkan itu semua demi uang. Ibu coba cara lain, suaranya pecah. Sinto, sayang, kita keluarga. Tidak, koto Soyo, suara semakin keras. Keluarga tidak perlakukan satu sama lain seperti kalian perlakukan Soyo 28 tahun. Keluarga tidak sebut satu sama lain beban mati. Keluarga tidak tertawa soal beri remah-remah ke anggota gagal. Soyo putar rekaman makan malam yang tidak mengundang Soyo. Suara ibu memenuhi ruangan, Sinto harus terima kalau dia tidak dapat opo-opo. Suara Moyo, dia tidak pernah sumbang opo-opo ke keluarga ini. Dia tidak pantas dapat sedekah kita. Soyo lihat wajah ibu hancur saat dengar kata-katanya sendiri. Ini siapa kalian sebenarnya, koto Soyo pelan. Ini selalu kalian. Nenek tahu. Makanya dia beri semuanya ke Soyo. Bukan karena Soyo manipulasi, tapi karena dia percaya Soyo akan lakukan seperti yang dia lakukan, lindungi orang yang butuh perlindungan. Saat itu Odo ketukan di pintu. Pak Ahmad berdiri. Itu petugas polisi. Adi, Soyo harus beritahu kamu bahwa Polri dan Kejaksaan sudah selidiki aktivitas keuanganmu 6 minggu terakhir. Sinto beri mereka bukti. 2 petugas Polri masuk, lencana terpampang. Di belakang mereka 2 penyidik kejaksaan. Aditya Wijaya, koto petugas utama, kamu ditangkap karena penipuan,
pemalsuan, dan penggelapan. Kamu berhak diam. Moyo mulai jerit. Ibu ambruk di kursi. Ayah hanya pandang Soyo, syok dan tidak percaya. Saat mereka pasang burgol Adi, dia pandang Soyo penuh kebencian. Kamu hancurkan Soyo, desisnya. Tidak, jawab Soyo. Kamu hancurkan diri sendiri. Kamu hanya anggap Soyo tidak akan melawan. Petugas bawa Adi keluar. Moyo lari menyusul, menangis. Ruangan chaos. Ibu menangis, ayah teriak ke Pak Ahmad, bibi dan paman duduk diam syok. Soyo tenang masukkan laptop ke tas. Sinto, koto ayah, suaranya berbahaya. Kamu buat kesalahan besar. Kita tetap keluargamu. Kamu tidak bisa begitu saja, bisa, potong Soyo. Dan Soyo lakukan. Kalian semua Soyo keluarkan dari hidup Soyo. Mulai sekarang. Jangan hubungi Soyo. Jangan datang ke rumah Soyo. Jangan coba jelaskan atau minta maaf. Kita selesai. Kamu akan menyesal, jerit ibu lewat air mata. Kamu akan sendirian. Soyo berhenti di pintu dan pandang dia. Soyo tidak sendirian, Bu. Soyo punya orang yang sayang dan hormati Soyo. Soyo punya rekan bisnis yang percaya. Soyo punya penyewa yang kirim kartu terima kasih karena Soyo lindungi rumah mereka. Soyo punya kolega yang hargai kerja Soyo. Soyo punya teman yang sudah dokumentasikan kelakuan kalian bertahun-tahun. Soyo tersenyum. Yang tidak Soyo punya adalah keluarga yang perlakukan Soyo seperti sampah tapi harap Soyo bersyukur. Kamu tidak punya hati, teriak Moyo dari pintu. Adi cuma buat satu kesalahan. Soyo keluarkan ponsel dan tunjuk laporan Buati. Halaman 47 jelaskan Adi sudah gelapkan uang perusahaan keluarga 3 tahun. Halaman 73 tunjuk utang judi 5 miliar. Halaman 89 dokumentasikan perselingkuhannya dengan sekretaris, mungkin kamu mau bocor. Wajah Moyo memutih. Dia rebut ponsel, gulir panik. Soyo ambil kembali. Detail perselingkuhan di halaman 89-104. Odo foto. Soyo email laporan lengkap. Soyo jalan keluar, tinggalkan Moyo beku di pintu. Di belakang, Soyo dengar ibu meraung, ayah teriak, Moyo tuntut jawaban ke petugas Polri soal kejahatan Adi lain. Soyo masuk Honda Civic dan pergi. Soyo tidak menoleh. Konsekuensi untuk keluarga Soyo datang cepat dan total. Dalam 24 jam, Adi ditolak jaminan karena risiko kabur. Pinjaman 3,5 miliar tanpa izin jatuh tempo langsung dan rekening banyo dibekukan perintah kejaksaan. Kartu kreditnya ditolak. Moyo coba tarik uang dari rekening bersama tapi temukan kosong. Adi sudah judi sebagian besar. Berita meledak di media lokal. Pengusaha Jakarta ditangkap kasus penipuan properti miliaran. Artikel jelaskan Adi coba curi properti adiknya dan gelapkan perusahaan keluarga sendiri. Dalam 48 jam, perusahaan properti ayah pecat Adi permanen dan sewa akuntan forensik audit buku. Mereka temukan Adi curi 225 juta per bulan selama 3 tahun, total tambahan 8 miliar. Moyo ajukan cerai, sebut perselingkuhan dan kebohongan finansial. Dia pindah kembali ke rumah orang tuanya. Beberapa korban Adi, termasuk penyewa yang dia ancam, ajukan gugatan celas Adion minta ganti rugi tekanan emosional dan usaha usir ilegal. Dalam seminggu, ban sita rumah mewah Adi dan Moyo. Hipotek 13 miliar dan mereka pakai sebagai jaminan pinjaman palsu Adi. Mereka kehilangan segalanya. Kejaksaan tambah tuduhan penggelapan perusahaan keluarga dan tindak pidana terorganisir. Adi hadapi 8-12 tahun penjara federal. Ayah dan ibu terima surat dari Direktorat Pajak.
Pengajuan pajak palsu Adi cantumkan mereka sebagai penerima penghasilan properti curian, jadi mereka berisiko tuduhan pajak. Mereka harus sewa pengacara mahal buktikan tidak terlibat. Ibu alami gangguan saraf dan dirawat 3 hari. Setelah pulang, dia tinggalkan ayah dan pindah ke rumah adiknya di Bandung. Dalam 30 hari, Adi mengaku bersalah hindari sidang. Dia dihukum 10 tahun penjara dengan kewajiban bayar restitusi penuh, Rp 14 miliar ke soyo, Rp 8 miliar ke perusahaan keluarga, dan Rp 2,25 miliar ke investor tertipu. Cerai moyo selesai. Dia dapat 0. Pranikah yang dia desak lindungi aset Adi, tapi tidak ada aset tersisa. Bisnis ayah hampir bangkrut. Klien kabur berbondong, tidak mau terkait firma, yang manajernya divonis penipuan. Ayah harus jual bisnis rugi besar dan nyatakan pilot pribadi. 3 bulan kemudian, Adi sudah di penjara Cipinang. Moyo kerja sebagai resepsionis klinik gigi, tinggal di studio apartemen kecil. Ayah kerja konsultan, penghasilan 1/10 dulu. Ibu tolak bicara dengannya. Bibi Lino telepon sekali minta saya bantu bayar biaya hukum ayah. Saya tolak. 6 bulan kemudian, saya terima surat dari Adi di penjara. 6 halaman alasan, salahkan orang lain, dan akhirnya merengek. Dia klaim tekanan finansial, moyo suko barang mahal, ayah terlalu desak sukses, saya harus maafkan karena darah. Saya buang tanpa habis bocor. Sementara dunia keluarga saya runtuh, dunia saya justru mekar. Saya jaga properti nenek persis seperti keinginannya. Saya pertahankan sewa terjangkau. Saya tingkatkan gedung dengan upgrade ramah lingkungan. Saya mulai program hibah beri ruang studio gratis untuk seniman pemula 2 tahun pertama. Gedung bersejarah yang Adi mau bongkar saya ubah jadi pusat seni Fatimah Wijaya. Ruang campur dengan studio seni terjangkau, galeri, dan workshop komunitas. Kami buka grand opening tepat hari ulang tahun nenek yang ke-80. Arsitektur hijau berkembang. Kami rekrut 5 arsitek baru dan buka kantor kedua. Pendapatan tahun ini akan lewati Rp 180 miliar. Saya diundang jadi anggota Dewan National Trust for Historic Preservation Indonesia. Saya juga bangun keluarga pilihan. Rekan bisnis saya, James, yang percaya saya saat masih arsitek junior bermimpi besar, jadi seperti kakak. Sahabat terbaik saya, Maria, yang sudah dokumentasikan kekejaman keluarga saya bertahun-tahun, berdiri di sisi saya sepanjang. Mentor saya, Profesor Rahman, yang ajarkan arsitektur tentang manusia bukan hanya bangunan, terus bimbing. Dan saya bertemu seseorang, insinyur lingkungan bernama Daniel, yang mengerti sukses bukan soal uang atau status, tapi kerja bermakna. Kami bertunangan bulan lalu. Dia melamar di kebun komunitas yang kami bangun bersama di belakang salah satu gedung apartemen. Penyewa saya buat pesta tunangan. Lebih dari 200 orang datang, seniman, keluarga, pekerja LSM, pengusaha. Mereka hias pusat seni Fatimah Wijaya dan beri pidato tentang komunitas dan kebaikan. Keluarga darah saya tidak diundang. Saya sering ingat nenek. Dia ingin saya lihat kebenaran dan saya sudah lihat. Tapi dia juga ajarkan hal lebih penting, keluarga bukan soal darah. Keluarga adalah siapa yang datang untukmu, yang percaya padamu, yang lindungi yang kamu hargai bukan eksploitasi. Properti yang dia tinggalkan bukan hanya tanah dan bangunan. Itu tes, pelajaran, dan hadiah. Tes tunjukkan siapa keluarga saya sebenarnya. Pelajaran ajarkan saya hargai diri sendiri. Hadiah beri sumber daya bangun sesuatu indah. Setahun setelah konfrontasi, saya terima surat lagi. Kali ini dari ibu. Dia minta maaf. Dia bilang salah, biarkan status dan uang rusak nilai, ingin perbaiki hubungan. Saya pertimbangkan hati-hati. Saya bicara dengan terapis,
diskusikan dengan Daniel, Maria, dan James. Lalu saya balas, saya terima permintaan maafmu, tapi saya tidak tertarik bangun hubungan lagi. Kamu ajarkan saya ikatan keluarga bukan suci. Itu harus diusahakan. Kamu tidak usahakan. Semoga kamu temukan kedamaian, tapi tanpa saya. Saya serius. Kadang orang tanya apakah saya menyesal. Apakah saya ingin tangani berbeda? Apakah saya merasa bersalah Adi di penjara atau bisnis ayah gagal? Tidak. Mereka buat pilihan sendiri. Mereka pilih serakah daripada integritas. Pilih status daripada kebaikan. Pilih eksploitasi dan remehkan saya. Dan saat gagal, mereka pilih salahkan saya daripada tanggung jawab. Saya pilih berbeda. Saya pilih lindungi yang penting. Saya pilih bangun bukan hancurkan. Saya pilih orang yang pantas kesetiaan saya. Nenek benar soal segalanya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi dan percaya saya tangani. Saya bangun setiap pagi di rumah yang saya desain sendiri di samping pria yang cinta saya apa adanya. Tahu kerja saya beri tempat tinggal dan kesempatan ratusan orang. Saya kelola properti yang hormati warisan nenek. Saya jalankan bisnis cipta ruang indah dan berkelanjutan. Kakak saya bangun di sel penjara Cipinang jalani 10 tahun karena kejahatan dari serakah dan hak istimewa. Itu bukan balas dendam. Itu hanya konsekuensi. Dan konsekuensi, seperti kata nenek, guru terbaik. Jika kamu pernah harus tinggalkan keluarga toksik demi selamatkan diri, ceritakan di komentar. Apa yang kamu lakukan di posisi saya? Apakah ini terasa familiar? Karena jika kamu pernah diremehkan, dieksploitasi, atau diremehkan oleh orang yang seharusnya cinta tanpa syarat, saya ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Kamu pantas lebih baik. Dan kadang keluarga yang kamu bangun lebih kuat daripada keluarga yang kamu lahirkan. Nenek ajarkan itu. Dan sekarang saya ajarkan ke setiap pemuda yang sewa studio di Pusat Seni Fatimah Wijaya, setiap keluarga yang tinggal terjangkau di gedungnya, setiap seniman yang dapat kesempatan karena odo yang percaya. Itu warisan yang dia tinggalkan, bukan hanya properti dan uang, tapi keberanian tuntut lebih baik dan kebijaksanaan bangun sesuatu yang abadi. Dan itu lebih berharga daripada warisan apapun.